Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai review utilisasi. Perkenalkan, nama saya Isna Nova Amalia, NIM J4101800040. Perkenalkan, nama saya Vanita Lia Puspita Anugraini, NIM J410180027. Perkenalkan, nama saya Anisonia Probawati, NIM J4101800049. Perkenalkan, nama saya Risa Alvenia, NIM J4101816. Perkenalkan, nama saya Lilis Aiswanda Putri, NIM 32. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Yuniar, NIM J411080045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian review utilisasi. Review utilisasi sendiri merupakan komponen kritis yang dikembangkan oleh organisasi managed care dengan tujuan untuk mengontrol pelayanan dan biaya kesehatan. Contohnya yaitu memantau dan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu untuk mengurangi pelayanan-pelayanan yang secara medis tidak diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan waktunya, review utilisasi dibagi menjadi 5 kelompok yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengelompokan utilisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prospective review. Prospective review ini untuk menentukan kebutuhan pelayanan kesehatan yang dilakukan sebelum pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat. Prospective review dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu case management. Case management adalah suatu pendekatan terencana untuk memberikan pelayanan atau pengobatan kepada tertanggung yang mengalami masalah kesehatan serius. Yang kedua yaitu pre-admission certification. Pre-admission certification adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk dirawat dengan tindakan perawatan atau kelas perawatan. Yang ketiga yaitu outpatient pre-certification. Outpatient pre-certification adalah surat sertifikasi pengesahan terhadap jenis pemeriksaan atau penentu diagnosa. Yang keempat yaitu referral authorization. Referral atau authorization ini adalah suatu cara untuk memastikan bahwa kebutuhan rujukan ke pelayanan spesialis benar-benar dibutuhkan. Yang kelima yaitu second opinion. Second opinion ini adalah pendapat dari dokter ahli untuk meyakinkan atau untuk mendukung bahwa tindakan dan perawatan yang direkomendasikan ini benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya adalah concurrent review. Ada 3. Yang pertama, maximum length of stay. Di sini menjelaskan tentang penentuan lama hari seorang pasien dirawat di suatu rumah sakit. Yang kedua, distance planning. Di sini adalah rencana perawatan lanjut setelah seorang pasien dirawat di suatu rumah sakit. Dan yang terakhir atau yang ketiga, continuous stay review. Jadi ini adalah suatu review medis yang dilakukan selama seorang pasien dirawat di suatu rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang retrospective review. Retrospective review ini merupakan kajian utilisasi yang dilakukan setelah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. Kajian utilisasi ini dilakukan bersamaan dengan claim review dan pattern review. Claim review merupakan kajian tentang bagaimana klaim tersebut berjalan, apakah sesuai dengan perjanjian atau belum. Pattern review merupakan kajian terhadap pola utilisasi pelayanan kesehatan. Pola utilisasi ini ada 3. Yang pertama ada utilisasi kesehatan oleh peserta. Yang kedua ada pola pemberian pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada biayaan pelayanan kesehatan pada masing-masing unit provider pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas mengenai review utilisasi dokter spesialis. Nah, untuk pembiayaan dokter spesialis itu sangat mahal. Mau di luar negeri maupun di Indonesia itu sama-sama mahal ya. Nah, adanya review utilisasi dokter spesialis itu bertujuan untuk mengkontrol agar pembiayaan itu dapat dikelola dengan baik. Nah,
agar kita mendapatkan rujukan ke dokter spesialis menggunakan asuransi kesehatan, maka yang kita lakukan pertama kali adalah berkunjung ke pelayanan kesehatan primer atau puskesmas. Nah, setelah kita melaksanakan pemeriksaan dan ternyata kita membutuhkan dokter spesialis, maka kita akan mendapatkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat primer untuk kita ajukan ke pelayanan dokter spesialis. Ada pula 3 metode dalam review utilisasi dokter spesialis. Yang pertama yaitu otoritas rujukan tunggal. Maksudnya yaitu kita mendapatkan fasilitas dokter spesialis hanya 1 kali. Yang kedua ada larangan rujukan dan otoritas sekunder. Dan yang ketiga ada kajian alasan rujukan, di mana tindakan ini dilakukan sebelum tindakan rujukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan utilisasi obat. Tinjauan utilisasi obat adalah evaluasi penggunaan obat dengan cara review peresepan dokter, pemberian obat oleh apotik, dan penggunaan obat oleh pasien. Ada beberapa poin tentang utilisasi obat. Pertama, langkah-langkah ulasan utilisasi obat. Pertama, melakukan penyusunan petunjuk dan proposal untuk penggunaan obat sesuai kebutuhan medis. Yang kedua, melaksanakan pendataan tentang penggunaan obat. Yang ketiga, pembandingan hasil data dengan kriteria yang ditetapkan. Yang keempat, mempersiapkan upaya intervensi. Yang kelima, mengalihkan dan mengukur hasil. Poin kedua yaitu ulasan prospektif utilisasi obat. Yang pertama, dokter melakukan penelitian. Yang kedua, peresepan obat sesuai pedoman. Yang ketiga, perawatan di luar pedoman ditolak. Yang keempat, penetapan formularium. Poin ketiga yaitu ulasan serentak utilisasi obat. Ulasan serentak utilisasi obat yaitu kajian obat yang dilakukan komplisasi peserta mendapatkan pengobatan rawat inap maupun rawat jalan. Poin terakhir yaitu ulasan retrospektif penggunaan obat. Dilakukan dengan melihat pola peresepan yang dilakukan oleh PPK. Selanjutnya, melihat pola pemberian obat oleh apotik dan mereview pola penggunaan obat oleh pasien. Sekian, terima kasih.